Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Sore ini kita bincang-bincang mengenai kejahatan korporasi. Ya. Jadi kejahatan korporasi ini merupakan bagian ya dari sebuah kejahatan apa yang disebut dengan white collar crime. Nah, munculnya jenis kejahatan yang disebut dengan kejahatan korporasi ini oleh para pakar ini sering disebut juga dengan istilahnya kejahatan yang sesungguhnya, ya. Nah, jadi kalau kita melihat perkembangan mengenai kejahatan korporasi ini, ya, semula orang tuh memandang kejahatan tuh hanya dipahami dan dipersepsi sebatas pada wilayah kejahatan konvensional. Nah, jadi seperti pencurian, curi ayam, curi kambing. Nah, seperti begitu ya. Nah, akan tetapi dengan munculnya teori white collar crime dari Sutherland, ini telah menambah perbahandaraan mengenai perkembangan pemahaman suatu kejahatan, termasuk kejahatan korporasi. Nah, jadi para sahabat akademika, namun demikian artinya kejahatan korporasi itu udah berkembang sedemikian rupa, bukan berarti pemahaman masyarakat terhadap kejahatan korporasi itu sudah berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan korporasi itu sendiri. Nah, ini yang terjadi para sahabat akademika. Karena apa? Itulah yang disebut istilahnya dengan collective ignorance, jadi ketidaktahuan masyarakat mengenai apa itu yang disebut dengan kejahatan korporasi. Nah, jadi kalau melihat kita secara historisnya, ya, ini saya mengutip pendapatnya dari Stephen Bock. Jadi berdasarkan beberapa hasil kajian terhadap pandangan masyarakat dan kejahatan korporasi, akhirnya sampai pada kata kunci yang oleh Stephen Bock itu disebut dengan tadi yang saya sebut tadi kan, disebut dengan collective ignorance. Nah, mengapa demikian? Mayoritas dari mereka yang diwawancarai ternyata tidak tahu terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi. Nah, adapun akar penyebab terjadinya collective ignorance tersebut karena kejahatan korporasi itu dibuat kabur, demikian juga dengan lemahnya ketentuan dalam undang-undang dan sanksi-sanksi sosial, sehingga gagal ya untuk menguatkan sentimen kolektif terhadap kejahatan korporasi. Ya, jadi ini yang terjadi para sahabat akademika. Nah, demikian juga halnya media massa itu kurang memberitakan mengenai kejahatan korporasi dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Misalnya kalau ada kakek rentak kemudian melakukan cabul misalnya seperti itu. Wah, itu ramai pembicaraan, ramai di media massa. Nah, akibatnya sebagian besar anggota masyarakat melihat wajah kejahatan itu adalah seperti pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Lalu apa? Para sahabat akademika, kekurangtahuan masyarakat terhadap kejahatan korporasi dapatlah dimengerti. Kita paham mengapa. Itu tadi penyebabnya itu. Jadi kurang pemberitaan. Nah, jadi melalui media ini juga dalam rangka kita edukasi sosial dan juga bagaimana masyarakat juga bisa memahami mengenai sebenarnya kejahatan yang sesungguhnya inilah kejahatan korporasi. Nah, kalau melihat kita asal muasal juga di Amerika Serikat yang pertumbuhan korporasinya itu begitu pesat, baru mengetahui sekitar tahun 70-an. Tepatnya pada tahun 1967, Law Harris menanyakan kepada rakyat Amerika siapa yang mereka pandang sebagai berbahaya dan merugikan negara. Ya.
dijawab bahwa yang membahayakan itu adalah para homoseksual, pelacur, para ateis, dan mereka yang menentang perang Vietnam. Pertanyaan yang sama para sahabat akademika 7 tahun kemudian itu ditanyakan kembali. Namun memperoleh jawaban yang sama sekali berbeda. Nah, lalu mengapa pertanyaan yang diajukan itu bertepatan dengan terbongkarnya skandal Watergate yang melibatkan politisi Presiden Richard Nixon dalam pemilihan presiden tahun 1970. Jadi pertanyaan yang sama tadi dipertanyakan kembali, jawabannya adalah siapa yang berbahaya itu adalah orang yang menyewa mata-mata. Serangkaian bom rahasia, politisi yang menggunakan alat elektronik untuk memata-matai lawan. Lalu apa yang terakhir terkait dengan kejahatan korporasi ini adalah pelaku bisnis yang memberikan sumbangan politik secara ilegal. Nah ini, jadi saat itu tuh baru masyarakat mengetahui, ini masyarakat Amerika. Kita di Indonesia nih ya sekitar tahun 90-an orang baru waktu itu ya bicara mengenai konglomerat. Ya, tapi tidak tahu juga kita yang mendengar ini apa sih konglomerat. Nah, belum ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Nah, jadi mengingat tadi ya sudah berkembang sedemikian rupa. Ini konteks di Indonesia bagaimana? Saya kebetulan pas nonton televisi ini di Kompas Pagi, saya mendengarkan obrolan. Nah, di situ dikatakan angka kemiskinan picu jumlah kejahatan. Nah, jadi ini juga sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ini udah miskin, dibully lagi sebagai pemicu kejahatan. Nah, padahal tadi wajah kejahatan itu sudah bergeser sedemikian rupa seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Namun apa yang terjadi? Masih aja pandangan bahwa kemiskinan itulah yang picu jumlah kejahatan. Nah, jadi ada informasi-informasi yang mengapa yang tidak seimbang ya antara di satu sisi kejahatan korporasi sudah berkembang sedemikian rupa para sahabat akademika, namun di sisi lain masih juga ada pandangan bahwasanya kejahatan yang merugikan itu adalah kejahatan-kejahatan konvensional dan membuli lagi angka kemiskinan picu kejahatan seperti itu. Nah, jadi sahabat akademika, sekarang kita mulai masuk segmen pada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Nah, kalau kita melihat atau membaca KUHP, nah dalam KUHP itu korporasi bukan sebagai subjek hukum pidana, para sahabat akademika. Ya. Nah, namun di luar KUHP begitu berkembangnya undang-undang di luar KUHP itu yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ya. Jadi apa sebetulnya mengenai perkembangan mengenai subjek hukum pidana itu? Ya, jadi korporasi itu kan orang yang diciptakan oleh hukum. Jadi sebetulnya bukan manusia yang badaniah seperti kita yang ada di sini, para sahabat akademika yang sedang menyaksikan acara ini. Nah, tapi ini adalah orang yang diciptakan oleh hukum. Nah, makanya disebut dengan istilahnya subjek korporasi itu sebagai satu badan yang diakui oleh hukum. Namun juga pembawa hak dan kewajiban. Ya, jadi di mana bekerjanya korporasi ini adalah melalui para pengurusnya. Nah, karena korporasi itu sendiri ya dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tangan dan kaki itu ada semua pada para pengurusnya yang bekerja di lingkungan korporasi itu sendiri. Nah, jadi itu gambarannya para sahabat akademika. Nah, jadi kalau kita mengambil beberapa contoh undang-undang di luar KUHP ya, yang mengatur korporasi itu sebagai subjek hukum pidana, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang tindak pidana pencucian uang, lalu undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya, undang-undang tentang pemberantasan terorisme. Nah, ini antara lain, masih banyak lagi para sahabat akademika yang sudah mengatur korporasi itu sebagai subjek hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Ya. Nah, jadi sebetulnya apa sih, ya? Kalau kita bertanya, apa sih ruang lingkup dari kejahatan korporasi itu, para sahabat akademika? Nah, yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi adalah adanya tujuan yang hendak dicapai oleh korporasi, yaitu berupa perolehan keuntungan ekonomi sebanyak mungkin yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan, misalnya dari segi konsumen. Nah, konsumen itu menghendaki yaitu berilah misalnya informasi produk iklan yang baik, memberikan informasi yang benar. Nah, tetapi bagi korporasi seringkali itu disimpangi. Nah, tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen. Ya. Lalu bidang tenaga kerja. Bidang tenaga kerja menghendaki berilah tempat bekerja yang baik dan layak dan aman, sehat, beri penerangan yang cukup. Nah, tapi bagi korporasi, kalau itu fasilitas itu diberikan, mereka akan juga menyusutkan ada rugi di sisi pengeluaran tambahan. Nah, jadi itu artinya yang ada kepentingan yang berbeda. Ya. Nah, selanjutnya dengan demikian apa? Kita beranjak pada apa karakteristik kekhasan dari kejahatan korporasi itu, ya. Nah, jadi perkembangan kejahatan termasuk dalam menjalankan kepentingan bisnis yang menyimpang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang saat ini menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan dunia internasional. Jadi ini para sahabat akademika. Mengapa demikian? Karena yang namanya kejahatan korporasi itu ruang lingkup atau dimensi dari kejahatan ini sangat luas, yang aktivitasnya mengandung ciri-ciri sebagai kejahatan terorganisasi, kejahatan white collar, ya kejahatan korporasi itu sendiri, kejahatan transnasional, bahkan para sahabat akademika, dengan kemajuan teknologi saat ini dapat menjadi salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan kejahatan cyber. Nah, mengingat karakteristik yang demikian itu, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya pun juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi perkembangan berikutnya, jadi kalau berkaitan dengan bisnis ya yang dilakukan oleh korporasi, sekarang ini timbul perkembangan baru para sahabat akademika. Jadi sudah mengarah kepada perkembangan yang namanya oligarki. Nah, ini menjadikan kita prihatin ya. Jadi oligarki ini jadi sekelompok kecil ya, ada kekuasaan ya. Kekuasaan sekelompok kecil ya, bisa di bidang ekonomi, di bidang politik, tapi kita sini bicara juga di bidang ekonomi. Tapi ini tidak lepas juga kaitannya dengan juga untuk berhubungan dengan kekuasaan di bidang politik. Karena apa? Untuk melestarikan, melanggengkan, dan mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari korporasi itu sendiri. Nah, jadi dengan sistem politik yang saat ini kita anut di Indonesia, ya, ini justru juga menyuburkan mengenai perkembangan korporasi itu sendiri. Ini saya mengutip pendapatnya Winter. Jadi kata Winter, oligarki itu penting untuk menempatkannya dalam dua dimensi, yaitu oligarki memiliki dasar kekuasaan, kekayaan material. Suatu kekuasaan yang oligarkis harus didasarkan pada bentuk kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya yang harus
sistemik. Nah, ini pandangan Winter, para sahabat akademika, mengenai apa yang disebut dengan oligarki itu. Nah, jadi oligarki di bidang ekonomi, nah ini sudah bagaikan gurita. Jadi udah menguasai kemana-mana para sahabat akademika, ya. Menguasai pertambangan, perhotelan, ya penerbangan. Nah, masuk juga nih di arena pemilu, bisa juga masuk di sini. Nah, lalu ini juga bisa lalu menjadi semacam bandar, ya. Misalnya, oh di daerah itu, di daerah A, ini yang saya jadikan jadi pimpinan kepala daerah. Daerah B, ini yang saya jadikan pimpinan atau kepala daerahnya. Nah, dan lain-lainnya itu. Nah, ini tujuannya apa? Kalau ini semua jadi, nah ini kan lagi kembali kepada tujuan yang mau dicapai oleh sebuah korporasi itu apa? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Wajar kan? Kalau yang namanya berbisnis bermodal dulu untuk membiayai, tapi toh nanti keuntungan akan kembali, akan dinikmati lagi oleh korporasi itu sendiri. Nah, jadi demikian gambarannya. Makanya lalu di sini kekayaan numpuk di kelompok elit ekonomi itu. Nah, ini menarik para sahabat akademika. Apa yang terjadi yang saya sampaikan tadi, Dionysius Spanilis dalam bagian tulisannya mengenai top head criminality dan white collar crime, Spanilis membedakan dua bentuk kejahatan tersebut, yaitu white collar criminal, umumnya berkaitan dengan kegiatan bisnis, utamanya dalam sektor swasta, para sahabat akademika. Dan yang kedua, top head criminal berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh white collar criminal itu sifatnya tidak langsung dan bergantung pada sejauh mana posisi keuangan dan pengaruh mereka terhadap orang yang memegang kekuasaan tersebut. Nah, jadi sedangkan pada pejabat publik sifatnya langsung karena berkaitan dengan kedudukan politis yang melekat padanya. Nah, jadi dengan demikian hubungan yang seperti ini, transaksional seperti ini tidak dapat terhindarkan seperti ini. Dan akan berlangsung nyaman, aman, ya. Ya, semua menikmati kenyamanan itu. Nah, tapi berikutnya siapa yang dirugikan pada dasarnya? Ya, masyarakat, kan? Nah, bayangkan tadi, kalau kekayaan yang numpuk seperti itu, kalau itu dikelola oleh negara, kan untuk rakyat semua. Tapi ini numpuk di segelintir orang. Ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Richard Kinney, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu harus dipahami berkaitan dengan politik ekonomi korporasi. Menurut Kinney, dewasa ini kekuasaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir korporasi raksasa atau giant corporation. Nah, inilah gambaran para sahabat akademika seputar mengenai perkembangan kejahatan, pelaku kejahatan, nah, yang dilakukan oleh korporasi. Demikian dulu obrolan kita sore ini, informasi seputar mengenai kejahatan korporasi sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan itu berbeda dengan kejahatan konvensional. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.